Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Yang terhormat, Bu Nina Setiawati Skep NS Mkep SPKep selaku dosen fasilitator kelompok 1 CBL Keperawatan Kesehatan Reproduksi pada sore hari ini dan teman-teman yang saya cintai. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Tibena Ananda Piratmojo dengan NIM I1B 022007 selaku moderator. Di sini saya ditemani teman saya, Lia Amalia, dengan NIM I1B 022011 sebagai notulen. Sebelum memasuki diskusi, izinkan saya membacakan kasusnya terlebih dahulu. Kasus 1, endometriosis. Seorang wanita gravida berusia 32 tahun, datang ke poliklinik kandungan bersama suaminya, dengan keluhan selalu mengalami nyeri haid sejak sebelum menikah, dan nyeri bertambah berat belakangan ini. Klien juga mengatakan saat haid, darah yang dikeluarkan sangat banyak, dan klien sudah pernah memeriksakannya, namun hanya didiagnosa heavy menstrual bleeding, dan tidak diindikasikan untuk pemeriksaan lebih lanjut, sehingga klien hanya mengkonsumsi obat nyeri saja selama ini. Saat ini klien merasa sangat khawatir karena keluhannya tidak membaik dan merasa semakin khawatir karena sampai sekarang dirinya tidak kunjung hamil padahal sudah 3 tahun menikah dan bertanya apakah ada kaitannya dengan keluhan tersebut. Selain itu, klien juga mengeluh nyeri saat berhubungan intim dan terkadang mengalami konstipasi. Hasil laparoskopi menunjukkan endometriosis parah dengan endometrioma dan adanya perlengketan peritubal dan periovarium yang padat pada ovarium kanan. Oleh karena itu, klien direncanakan akan dilakukan tindakan operasi. Baik, langsung saja untuk melanjutkan diskusi CBL minggu sebelumnya, izinkan saya membacakan pertanyaan yang akan kita diskusikan. Jika dari teman-teman ada yang ingin berpendapat, silahkan untuk raise hand. Yang pertama, pengkajian apa yang diperlukan pada pasien dengan masalah reproduksi berdasarkan kasus di atas? Apakah dari teman-teman ada yang ingin berpendapat? Bisa raise hand. Baik, untuk Kamila dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Kamila dengan NIM I1B022013 izin berpendapat mengenai pengkajian. Jadi, pengkajian ini ada data objektif dan data subjektif. Untuk data objektifnya sendiri, berdasarkan kasus, yang pertama yaitu klien atau pasien pernah dilakukan pemeriksaan dan didapatkan hasil didiagnosis heavy menstrual bleeding. Lalu yang kedua, hasil pemeriksaan penunjang laparoskopi yang menunjukkan endometriosis parah dengan endometrioma dan adanya perlengketan peritubal dan periovarium yang padat pada ovarium kanan. Lalu untuk data subjektifnya sendiri, yang pertama ada pasien mengeluhkan sering mengalami nyeri saat haid sejak sebelum menikah dan nyeri bertambah berat belakangan ini. Yang kedua, pasien mengatakan ketika sedang haid, darah yang dikeluarkan sangat banyak. Yang ketiga, pasien mengatakan dirinya merasa sangat khawatir karena keluhannya tidak membaik dan sampai sekarang dirinya tidak kunjung hamil meski sudah 3 tahun menikah. Dan yang keempat, pasien mengatakan nyeri saat berhubungan intim dan pasien mengatakan terkadang mengalami konstipasi atau sembelit. Sekian pendapat dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kamila atas pendapatnya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan atau menyanggah? Baik, silahkan Sri Purwaningsih. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Sri Purwaningsih dengan NIM I1B 022003. Di sini yang pertama ada identitas klien, nama tidak disebutkan, usia 32 tahun, status pernikahan, sudah menikah selama 3 tahun, varietas yaitu nulligravida atau belum pernah hamil. Kemudian yang kedua ada riwayat kesehatan. Keluhan utama yaitu ada nyeri haid atau dismenor yang semakin parah,
haid dengan perdarahan sangat banyak atau menorrhagia, kemudian ada nyeri saat berhubungan intim, sulit hamil setelah 3 tahun menikah, dan juga konstipasi. Yang kedua yaitu ada riwayat penyakit sekarang. Pasien mengeluhkan nyeri haid yang berat dan perdarahan yang banyak selama menstruasi. Pasien mengkonsumsi obat nyeri namun keluhan tidak membaik. Nyeri saat berhubungan intim dan konstipasi juga dikeluhkan. Kemudian pasien merasa khawatir karena belum hamil setelah 3 tahun menikah. Lalu yang ketiga ada riwayat penyakit terdahulu, yaitu pasien pernah didiagnosa heavy menstrual bleeding dan tidak direkomendasikan untuk pemeriksaan yang lebih lanjut. Kemudian ada yang keempat ada riwayat keluarga. Pada kasus tersebut tidak disebutkan adanya riwayat penyakit serupa dalam keluarga. Kemudian yang kelima ada riwayat sosial. Pada kasus tidak disebutkan. Yang keenam ada pemeriksaan fisik. Pada kasus tidak ada informasi rinci tentang pemeriksaan fisik dan dalam pengkajian ini. Kemudian yang terakhir ada pemeriksaan penunjang, yaitu laparoskopi menunjukkan endometriosis parah dengan endometrioma dan perlengketan peritubral serta periovarium yang padat pada ovarium kanan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Sri atas pendapatnya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin menambahkan atau menyanggah? Baik, jika sudah cukup, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Yang kedua, ada diagnosa keperawatan apa yang mungkin muncul pada pasien dengan masalah berdasarkan kasus di atas? Apakah dari teman-teman ada yang ingin berpendapat? Bisa raise hand. Baik, untuk Hanindya, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Hanindya Kirana Subagio Putri dengan NIM I1B022005. Diagnosis dari kasus tersebut yang pertama itu ada konstipasi berhubungan dengan endometriosis parah dengan endometrioma, dibuktikan dengan hasil laparoskopinya. Terus yang kedua ada resiko perdarahan berhubungan dengan nyeri haid, dibuktikan dengan darah yang dikeluarkannya sangat banyak. Terima kasih. Baik, terima kasih Hanindya atas pendapatnya. Mungkin ada yang ingin menambahkan kembali. Baik, untuk Septia dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya moderator atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Septia Sapnatun Rizky dengan NIM I1B022001. Saya izin menambahkan terkait diagnosa pada kasus ini. Untuk yang pertama itu ada nyeri kronis berhubungan dengan infiltrasi tumor, dibuktikan dengan kondisi kronis yaitu dysmenor sejak sebelum menikah sampai 3 tahun pernikahan dan adanya tumor. Lalu yang kedua ada gangguan citra tubuh berhubungan dengan proses penyakit, yaitu fertilitasnya terganggu. Kemudian yang ketiga ada defisit pengetahuan berhubungan dengan ketidaktahuan menemukan sumber informasi, dibuktikan dengan menjalani pemeriksaan yang tidak tepat terkait diagnosa sebelumnya, yaitu diagnosa sebelumnya adalah heavy menstrual bleeding. Kenapa saya mengambil diagnosa nyeri kronis? Karena berdasarkan buku SDKI, nyeri kronis itu adalah pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat dan konstan yang berlangsung lebih dari 3 bulan. Nah, pada kasus ini itu pasien sudah mengalami nyeri dari semenjak sebelum menikah sampai 3 tahun pernikahan, seperti itu. Mungkin dari saya cukup, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Septia atas pendapatnya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin menambahkan atau menyanggah? Baik, jika tidak ada, saya izin untuk menambahkan untuk diagnosisnya. Berdasarkan kasus, terdapat saya temukan diagnosis
ansietas berhubungan dengan krisis maturasional dibuktikan dengan keluhan tidak membaik dan belum hamil setelah 3 tahun menikah. Dan juga disfungsi seksual berhubungan dengan perubahan fungsi tubuh dibuktikan dengan mengeluh nyeri saat berhubungan seksual. Terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang ingin menambahkan atau sudah cukup? Baik, jika sudah cukup, lanjut untuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu intervensi keperawatan apa yang dapat diberikan pada pasien dengan masalah sesuai kasus di atas. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin berpendapat, bisa raise hand. Baik, Inaka, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Inaka Maulida dengan NIM I1B022017 akan memaparkan terkait intervensi dari diagnosis ansietas berhubungan dengan krisis maturasional, yaitu dapat dilakukan intervensi dengan reduksi ansietas. Reduksi ansietas ini memiliki definisi yaitu meminimalkan kondisi individu dan pengalaman subjektif terhadap objek yang tidak jelas dan spesifik akibat antisipasi bahaya yang memungkinkan individu melakukan tindakan untuk menghadapi ancaman. Untuk tindakannya, yang pertama dapat dilakukan observasi seperti identifikasi saat tingkat ansietas berubah, misalnya kondisi, waktu, stresor. Kemudian identifikasi kemampuan mengambil keputusan. Yang ketiga yaitu monitor tanda-tanda ansietas verbal dan nonverbal. Tindakan selanjutnya terapeutik, yaitu dengan menciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan kepercayaan. Kemudian temani pasien untuk mengurangi kecemasan jika memungkinkan. Pahami situasi yang membuat ansietas. Dengarkan dengan penuh perhatian. Gunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan. Tempatkan barang pribadi yang memberikan kenyamanan. Motivasi mengidentifikasi situasi yang memicu kecemasan. Diskusikan perencanaan realistis tentang peristiwa yang akan datang. Kemudian tindakan edukasi yaitu dengan menjelaskan prosedur termasuk sensasi yang mungkin akan dialami. Menginformasikan secara faktual mengenai diagnosis, pengobatan dan prognosi. Anjurkan keluarga untuk tetap bersama pasien jika perlu. Anjurkan melakukan kegiatan yang tidak kompetitif sesuai kebutuhan. Anjurkan mengungkapkan perasaan dan persepsi. Latih kegiatan pengalihan untuk mengurangi ketegangan. Latih penggunaan mekanisme pertahanan diri yang tepat. Latih teknik relaksasi. Kemudian dapat dilakukan tindakan kolaborasi berupa pemberian obat ansietas jika perlu. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Inaka. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan atau menyanggah? Baik, Balki silahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan, saya Balkis Salsabila dengan NIM I1B022009. Saya izin menambahkan terkait intervensi dari krisis ansietas berhubungan dengan krisis maturasional itu dapat dilakukan dengan terapi relaksasi, yaitu menggunakan teknik peregangan untuk mengurangi tanda dan gejala ketidaknyamanan seperti nyeri, ketegangan otot, atau kecemasan. Nah, tindakan yang dilakukan ini bisa dengan observasi, meliputi identifikasi penurunan tingkat energi, ketidakmampuan berkonsentrasi, atau gejala lain yang mengganggu kemampuan kognitif, identifikasi teknik relaksasi yang pernah efektif digunakan, identifikasi kesediaan, kemampuan, dan penggunaan teknik sebelumnya,
periksa ketegangan otot, frekuensi nadi, tekanan darah, dan suhu sebelum dan sesudah latihan, monitor respon terhadap terapi relaksasi. Kemudian untuk terapeutiknya itu dapat dilakukan dengan menciptakan lingkungan yang tenang dan tanpa gangguan dengan pencahayaan dan suhu ruangan yang nyaman. Kemudian berikan informasi tertulis tentang persiapan dan prosedur teknik relaksasi, gunakan pakaian yang longgar, gunakan nada suara lembut dengan irama lambat dan berirama, kemudian gunakan relaksasi sebagai strategi penunjang dengan analgetik atau tindakan medis lain jika sesuai. Kemudian untuk edukasinya bisa dijelaskan mengenai tujuan, manfaat, batasan, dan jenis relaksasi yang tersedia, misalnya musik, meditasi, nafas dalam, kemudian relaksasi otot progresif. Kemudian bisa dijelaskan secara rinci mengenai intervensi relaksasi yang dipilih, anjurkan mengambil posisi yang nyaman, anjurkan rileks dan merasakan sensasi relaksasi, kemudian anjurkan sering mengulangi atau melatih teknik yang dipilih, dan demonstrasikan dan latih teknik relaksasi misalnya nafas dalam, peregangan, atau imajinasi terbimbing. Itu untuk intervensi dari ansietas berhubungan dengan krisis maturasional. Kemudian saya izin berpendapat mengenai intervensi untuk diagnosis disfungsi seksual berhubungan dengan perubahan fungsi tubuh. Itu bisa dilakukan dengan edukasi seksualitas, yaitu memberikan informasi dalam memahami dimensi fisik seksualitas. Untuk tindakannya bisa dilakukan dengan observasi, yaitu identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi. Untuk saya lanjutkan. Untuk tindakan terapeutiknya itu dapat disediakan materi dan media pendidikan kesehatan, jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan, berikan kesempatan untuk bertanya, dan fasilitasi kesadaran keluarga terhadap anak dan remaja serta pengaruh media. Kemudian dapat dilakukan tindakan edukasi meliputi jelaskan anatomi dan fisiologi sistem reproduksi laki-laki dan perempuan, jelaskan perkembangan seksualitas sepanjang siklus kehidupan, jelaskan perkembangan emosi masa anak dan remaja, jelaskan pengaruh tekanan kelompok dan sosial terhadap aktivitas seksual, jelaskan konsekuensi negatif mengasuh anak pada usia dini, misalnya kemiskinan, kehilangan karir, dan pendidikan. Kemudian jelaskan risiko tertular penyakit menular seksual dan AIDS akibat seks bebas, anjurkan orang tua menjadi edukator seksual bagi anak-anak, anjurkan anak atau remaja tidak melakukan aktivitas seksual di luar nikah, kemudian ajarkan keterampilan komunikasi asertif untuk menolak tekanan teman sebaya dan sosial dalam aktivitas seksual. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Balkis atas pendapatnya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin menambahkan atau menyanggah pendapat dari Balkis? Baik, silahkan Mariska. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Mariska Nini dengan NIM I1B022015. Izin menambahkan terkait pendapat Balkis tentang intervensi dari disfungsi seksual berdasarkan perubahan fungsi tubuh. Untuk intervensi selain dengan edukasi seksualitas dapat dilakukan konseling seksualitas, yaitu memberikan bimbingan seksual pada pasangan sehingga mampu menjalankan fungsinya secara optimal. Untuk intervensinya sendiri dapat dilakukan dalam 4 proses. Yang pertama ada observasi. Dalam observasi ini kita bisa mengidentifikasi tingkat pengetahuan masalah sistem reproduksi, masalah seksualitas, dan penyakit menular seksual. Kemudian bisa mengidentifikasi waktu disfungsi seksual dan kemungkinan penyebab, dan memonitor stres, kecemasan, depresi, serta penyebab disfungsi seksual tersebut. Untuk terapeutik sendiri, kita bisa memfasilitasi komunikasi antara pasien dan pasangan, memberikan kesempatan kepada pasangan untuk menceritakan permasalahan seksual, memberikan pujian terhadap perilaku yang benar, dan memberikan saran yang sesuai dengan kebutuhan pasangan dengan menggunakan bahasa yang mudah diterima, dipahami, dan tidak menghakimi. Kemudian secara edukasi dapat
dapat menjelaskan efek pengobatan kesehatan dan penyakit terhadap disfungsi seksual, kemudian bisa menginformasikan pentingnya modifikasi pada aktivitas seksual. Kemudian yang terakhir itu ada kolaborasi, yaitu dengan berkolaborasi dengan spesialis seksologi jika diperlukan. Sekian pendapat dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mariska atas pendapatnya. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan atau menyanggah pendapat dari Mariska? Baik, silahkan Lia Amalia. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Sebelumnya, perkenalkan, saya Lia Amalia dengan nomor NIM I1B022011. Izin memberikan pendapat mengenai intervensi dari diagnosis defisit pengetahuan berhubungan dengan ketidaktahuan menemukan sumber informasi. Baik, untuk intervensi dari defisit pengetahuan sendiri, menurut SIKI atau SIKI, yaitu nomor I12383, yaitu merupakan edukasi kesehatan. Intervensinya yaitu edukasi kesehatan. Yang pertama yaitu observasi. Untuk observasinya sendiri yaitu dengan mengidentifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi. Yang kedua itu mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan menurunkan motivasi perilaku hidup bersih dan sehat. Lalu yang kedua itu intervensi terapeutiknya. Yang pertama, sediakan materi dan media pendidikan kesehatan, lalu jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan, dan yaitu yang terakhir itu berikan kesempatan untuk bertanya. Dan untuk intervensi edukasinya yaitu jelaskan faktor risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan, lalu ajarkan perilaku hidup bersih dan sehat, dan ajarkan strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan perilaku hidup dan sehat. Dengan tujuan dan kriteria bahwa tujuan dilakukan intervensi edukasi kesehatan ini yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan ini diharapkan tingkat pengetahuannya itu meningkat. Dan untuk kriteria hasilnya itu satu, perilaku sesuai anjuran meningkat, verbalisasi minat dalam belajar meningkat, kemampuan menjelaskan pengetahuan tentang suatu topik meningkat, kemampuan menggambarkan pengalaman sebelum sesuai dengan topik meningkat, perilaku sesuai dengan pengetahuan meningkat, dan pertanyaan tentang masalah yang dihadapi menurun, serta persepsi yang keliru terhadap masalah menurun dan perilakunya membaik. Lalu saya juga di sini izin menambahkan mengenai intervensi dari nyeri kronis sendiri. Yaitu selain intervensinya manajemen nyeri, yaitu ada juga intervensi lain yaitu perawatan kenyamanan dengan nomor I08245. Dengan intervensi observasinya yaitu mengidentifikasi gejala yang tidak menyenangkan, misalnya mual, nyeri, ataupun sesak. Lalu yang kedua, mengidentifikasi pemahaman tentang kondisi, situasi, dan perasaannya. Lalu mengidentifikasi masalah emosional dan spiritual. Lalu untuk terapeutiknya sendiri itu memberikan posisi yang nyaman, memberikan kompres dingin atau hangat, ciptakan lingkungan yang nyaman, berikan pemijatan kepada pasien, pengumuman berikan terapi akupressure, lalu memberikan terapi hipnosis, dukungan keluarga dan pengasuh terlibat dalam terapi atau pengobatan, diskusikan mengenai situasi dan pilihan terapi atau pengobatan yang diinginkan. Lalu untuk edukasinya sendiri yaitu menjelaskan mengenai kondisi dan pilihan terapi atau pengobatan. Lalu ajarkan terapi relaksasi, ajarkan latihan pernapasan, ajarkan teknik distraksi dan imajinasi terbimbing, dan yang terakhir itu melakukan intervensi kolaborasi yaitu dengan kolaborasi pemberian analgesik, antipruritus, antihistamin itu jika perlu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Lia. Selanjutnya, apakah ada yang ingin menambahkan pendapat dari Lia atau menyanggah? Baik, terima kasih. Sebelumnya izin memperkenalkan kembali, saya Balkis Aura Salsabila dengan NIM I1B022009.
Saya izin berpendapat mengenai intervensi untuk diagnosis nyeri kronis berhubungan dengan infiltrasi tumor. Sesuai dengan yang tadi Lia sudah sebutkan, itu ada manajemen nyeri, yaitu intervensi yang dilakukan oleh perawat untuk mengidentifikasi dan mengelola pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan atau fungsional dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat dan konstan. Untuk tindakannya bisa dilakukan dengan observasi, meliputi identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, identifikasi skala nyeri, identifikasi respon nyeri nonverbal, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri, identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri, identifikasi pengaruh budaya terhadap respon nyeri, pengaruh nyeri pada kualitas hidup, kemudian monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan, dan efek samping penggunaan analgesik. Untuk terapeutiknya itu bisa dengan memberikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri, misalnya hipnosis, akupresur, terapi musik, biofeedback, terapi pijat, aromaterapi, teknik imajinasi terbimbing, kompres hangat atau dingin, dan terapi bermain. Kemudian kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri, misalnya suhu ruangan, pencahayaan, dan kebisingan. Kemudian memfasilitasi istirahat dan tidur, dan mempertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri. Untuk edukasinya bisa dilakukan dengan menjelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri, jelaskan strategi meredakan nyeri, kemudian anjurkan memonitor nyeri secara mandiri, menggunakan analgesik secara tepat, dan ajarkan teknik farmakologis untuk mengurangi nyeri. Untuk tindakan kolaborasinya bisa dilakukan dengan kolaborasi pemberian analgetik jika perlu. Mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih Balkis atas pendapatnya. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan atau menyanggah pendapat dari Balkis? Baik, silakan Mariska. Baik, izin berpendapat terkait dengan intervensi diagnosis gangguan citra tubuh berhubungan dengan proses penyakit atau fertilitasnya terganggu. Ada dua macam intervensi. Yang pertama ada promosi citra tubuh dan yang kedua ada promosi coping. Saya izin berpendapat terkait dengan intervensi promosi citra tubuh. Ada observasi. Yang pertama itu ada mengidentifikasi harapan citra tubuh berdasarkan tahap perkembangan. Dua, mengidentifikasi budaya, agama, jenis kelamin, dan umur terkait citra tubuh. Yang ketiga, identifikasi perubahan citra tubuh yang mengakibatkan isolasi sosial. Yang keempat, monitor frekuensi pernyataan kritik terhadap diri sendiri. Dan yang kelima, monitor apakah pasien dapat melihat bagian tubuh yang berubah. Kemudian untuk proses terapeutiknya sendiri dapat dilakukan mendiskusikan perubahan tubuh dan fungsinya, kemudian mendirikan peribad dan penuaan, mendiskusikan penyakit atau pembahasan dari cara mengembangkan tubuh secara tentang tubuh misalnya kemudian untuk dukungnya, kemudian tubuh yang misalnya melatih mampu dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mariska atas pendapatnya.
Selanjutnya, apakah ada yang ingin menambahkan atau menyanggah dari pendapat Mariska? Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya izin menambahkan terkait intervensi dari diagnosis gangguan citra tubuh berhubungan dengan proses penyakit, yaitu dapat dilakukan intervensi dengan promosi coping yang memiliki definisi meningkatkan upaya kognitif dan perilaku untuk menilai dan merespons stresor dan atau kemampuan menggunakan sumber-sumber yang ada. Dapat dilakukan tindakan dengan observasi yang pertama, identifikasi kegiatan jangka pendek maupun panjang sesuai tujuan, identifikasi kemampuan yang dimiliki, identifikasi sumber daya yang tersedia untuk memenuhi tujuan, identifikasi pemahaman proses penyakit, identifikasi dampak situasi terhadap peran dan hubungan, identifikasi metode penyelesaian masalah, identifikasi kebutuhan dan keinginan terhadap dukungan sosial. Lalu dapat dilakukan tindakan terapeutik dengan diskusikan perubahan peran yang dialami, gunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan, diskusikan alasan mengkritik diri sendiri, diskusikan untuk mengklarifikasi kesalahpahaman dan mengevaluasi perilaku sendiri, diskusikan konsekuensi tidak menggunakan rasa bersalah dan rasa malu, diskusikan risiko yang menimbulkan bahaya pada diri sendiri, fasilitasi dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan, berikan pilihan realistis mengenai aspek-aspek tertentu dalam perawatan, motivasi untuk menentukan harapan realistis, tinjau kembali kemampuan dalam pengusaha, hindari mengambil keputusan saat pasien berada di bawah tekanan, motivasi terlibat dalam kegiatan sosial, motivasi mengidentifikasi sistem pendukung yang tersedia, dampingi saat berduka misalnya pasien mengalami penyakit kronis, perkenalkan dengan orang atau kelompok yang berhasil mengalami pengalaman yang sama, dukung penggunaan mekanisme pertahanan yang tepat, kurangi rangsangan lingkungan yang mengancam. Lalu dapat dilakukan tindakan edukasi dengan menganjurkan menjalin hubungan yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama, anjurkan penggunaan sumber spiritual jika perlu, anjurkan mengungkapkan perasaan dan persepsi, anjurkan keluarga untuk terlibat, anjurkan membuat tujuan yang lebih spesifik, ajarkan cara memecahkan masalah secara konstruktif, latih penggunaan teknik relaksasi, latih keterampilan sosial sesuai kebutuhan, latih mengembangkan penilaian objektif. Lalu untuk diagnosis konstipasi berhubungan endometriosis parah dengan endometrioma dapat dilakukan intervensi dengan manajemen konstipasi, yaitu mengidentifikasi dan mengelola pencegahan dan mengatasi sembelit atau impaksi, dilakukan tindakan observasi dengan memeriksa tanda dan gejala konstipasi, periksa pergerakan usus, karakteristik fase seperti konsistensi, bentuk, volume, dan warna, identifikasi faktor risiko konstipasi misalnya obat-obatan, tirah baring, dan diet rendah serat. Kemudian monitor tanda dan gejala ruptur usus atau periotonitis. Lalu dapat dilakukan terapeutik berupa anjurkan diet tinggi serat, lakukan masase abdomen jika perlu, lakukan evakuasi feses secara manual jika berikan enema atau irigasi jika perlu. Selanjutnya, tindakan edukasi masalah dan alasan dilakukannya tindakan, anjurkan peningkatan asupan cairan jika tidak ada kontraindikasi, latih buang air besar secara teratur, ajarkan cara mengatasi konflik atau impaksi. Kemudian dapat dilakukan kolaborasi dengan konsultasi dengan tim medis tentang penurunan atau peningkatan frekuensi suara usus, kemudian kolaborasi penggunaan obat pencahar jika perlu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Baik, terima kasih Naka atas pendapatnya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin menambahkan atau menyanggah pendapat dari Inaka? Baik, silahkan Mariska. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Izin berpendapat terkait dengan intervensi diagnosis resiko perdarahan berhubungan dengan nyeri haid. Untuk intervensi
sendiri itu ada pencegahan perdarahan, yaitu intervensi dengan mengidentifikasi dan menurunkan risiko atau komplikasi stimulus yang menyebabkan perdarahan atau risiko perdarahan. Untuk tindakannya sendiri dapat dilakukan secara observasi dengan memonitor tanda dan gejala perdarahan, memonitor nilai hematokrit atau hemoglobin sebelum dan setelah kehilangan darah, kemudian memonitor tanda-tanda vital ortostatik, kemudian memonitor koagulasi, misalnya prothrombin time atau PT, partial thromboplastin time atau PTT, fibrin, degradasi fibrin atau platelet. Kemudian tindakan terapeutik dapat dilakukan dengan mempertahankan bed rest selama perdarahan, kemudian membatasi tindakan invasif, menggunakan kasur pencegah dekubitus dan menghindari pengukuran suhu pada rektal. Kemudian untuk tindakan edukasi sendiri bisa menjelaskan tanda dan gejala perdarahan, menganjurkan klien untuk menggunakan kaos kaki saat ambulasi, menganjurkan pasien untuk meningkatkan asupan cairan untuk menghindari terjadinya konstipasi, kemudian menganjurkan pasien untuk menghindari aspirin dan antikoagulan, kemudian menganjurkan pasien untuk meningkatkan asupan makanan dan vitamin K, dan menganjurkan pasien untuk segera melapor jika terjadi perdarahan. Kemudian untuk tindakan kolaborasinya dapat dilakukan dengan kolaborasi pemberian obat pengontrol perdarahan jika diperlukan, kemudian ada kolaborasi pemberian produk darah, dan kolaborasi pemberian pelunak tinja jika perlu. Sekian pendapat yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mariska atas pendapatnya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin menambahkan atau menyanggah pendapat dari Mariska? Baik, jika sudah cukup, sebelum mengakhiri diskusi ini, silahkan notulen untuk menyampaikan kesimpulan CBL kita. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membacakan notulensi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Saya Lia Amalia dengan nomor NIM I1B 022011. Di sini izin untuk membacakan hasil notulensi CBL hari ini. Untuk hasil notulensinya, kesimpulannya bahwa pada kasus yang telah dibacakan tadi terdapat data objektif dan data subjektif. Untuk data objektif sendiri yaitu didapatkan yang pertama bahwa pasien pernah dilakukan pemeriksaan dan didapatkan hasil didiagnosis happy menstrual bleeding. Lalu yang kedua, hasil pemeriksaan penunjang laparoskopi yang menunjukkan endometriosis parah dengan endometrioma dan adanya perlengketan peritubal dan perioparium yang pada ovarium kanan. Lalu untuk data subjektifnya sendiri terdapat pasien mengeluhkan sering mengalami nyeri pada saat haid sejak sebelum menikah dan nyeri bertambah berat belakangan ini. Pasien mengatakan ketika sedang haid darah yang dikeluarkan sangat banyak. Lalu yang ketiga, pasien mengatakan dirinya merasa sangat khawatir karena keluhannya tidak membaik dan sampai sekarang dirinya tidak kunjung hamil meski sudah 3 tahun menikah. Lalu yang keempat, pasien mengatakan nyeri saat berhubungan intim. Lalu yang terakhir dulu, pasien mengatakan terkadang mengalami konstipasi atau sembelit. Sehingga dari hasil data subjektif dan data objektif tersebut didapatkan diagnosis yang pertama yaitu ansietas berdasarkan krisis maturasional dibuktikan dengan keluhan tidak membaik dan belum hamil selama 3 tahun menikah. Lalu untuk yang kedua yaitu diagnosisnya
disfungsi seksual berhubungan dengan perubahan fungsi tubuh dibuktikan dengan mengeluh nyeri saat berhubungan seksual. Lalu yang ketiga yaitu ada diagnosis nyeri kronis berhubungan dengan infiltrasi tumor dibuktikan dengan kondisi kronis atau dysmenor sejak sebelum menikah sampai 3 tahun pernikahan dan tumor. Lalu yang keempat yaitu ada diagnosis gangguan citra tubuh berhubungan dengan proses penyakit atau fertilisasi terganggu. Lalu yang kelima yaitu defisit pengetahuan berhubungan dengan ketidaktahuan menemukan sumber informasi dibuktikan dengan menjalani pemeriksaan yang tidak tepat terkait diagnosis sebelumnya atau happy menstrual bleeding. Lalu yang keenam yaitu ada konstipasi berhubungan dengan endometriosis parah dengan endometrioma dibuktikan dengan hasil laparoskopi. Lalu yang ketujuh yaitu adalah diagnosis resiko pendarahan berhubungan dengan nyeri haid dibuktikan dengan darah yang dikeluarkannya sangat banyak. Dan untuk dari hasil diagnosis tersebut didapatkan intervensi. Yang pertama yaitu dari diagnosis ansietas, itu ada intervensinya, ada reduksi ansietas dan ada intervensi terapi relaksasi. Lalu untuk diagnosis disfungsi seksual, untuk intervensinya sendiri yaitu ada edukasi seksualitas dan konseling seksualitas. Lalu yang ketiga dari diagnosis nyeri kronis, untuk intervensinya sendiri ada manajemen nyeri dan perawatan kenyamanan. Dan untuk diagnosis gangguan citra tubuh, untuk intervensinya ada promosi citra tubuh dan promosi coping. Lalu yang kelima ada defisit pengetahuan, untuk intervensinya sendiri yaitu ada edukasi kesehatan. Lalu untuk yang keenam diagnosis konstipasi, untuk intervensinya yaitu ada manajemen konstipasi. Lalu yang ketujuh untuk resiko pendarahan, intervensinya yaitu yang dapat dilakukan adalah pencegahan pendarahan. Mungkin untuk hasil notulensinya dicukupkan sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Notulen atas kesimpulannya, dan terima kasih untuk teman-teman yang telah menyampaikan pendapatnya. Serta tak lupa saya sampaikan terima kasih kepada Bu Nina Setiawati, Eskep NSMkep SPkep M, selaku dosen fasilitator kelompok 1 yang telah mendampingi diskusi CBL ini, sehingga diskusi pada sore hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mungkin diskusi dapat kita cukupkan. Saya selaku moderator pamit undur diri. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bu.